Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Matan Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurum yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, seorang ulama asal Maroko yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Dan kitab ini termasuk salah satu kitab yang sangat masyhur di kalangan para ulama nahwu dan mendapat perhatian yang lebih, mendapat perhatian yang banyak dari ulama-ulama terdahulu sampai sekarang. Dan kita temukan banyak sekali syarah-syarah dari kitab Al-Ajurumiyah ini, ya. Dan kitab ini sangat cocok untuk para pelajar nahwu, baik pemula maupun lanjutan, ya. Kitab ini sangat ringkas dan ditulis untuk dihafal karena dia ringkas. Kemudian bahasanya juga padat, mencakup poin-poin penting dari ilmu-ilmu nahwu, ya. Maka sangat bermanfaat untuk para pemula mempelajari kitab ini. Dan bahkan kitab ini disebutkan bahwasannya ini adalah kitab paling banyak dibaca setelah Al-Qur'an, ya. Karena kita ketahui seseorang, ya, di seluruh penjuru dunia, bahkan ketika memulai belajar bahasa Arab, mereka tidaklah memulai kecuali dari kitab Matan Al-Ajurumiyah ini. Kita langsung masuk kepada perkataan Imam Ibnul Ajurum, ya. Dalam kitabnya beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Al-kalam, yaitu al-kalam itu artinya perkataan, ya, perkataan. Ya, al-kalam, tentunya al-kalam di sini menurut ulama nahwu, ya, huwal lafdu, dia adalah lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, lafaz al-murakkab tersusun. Kemudian al-mufidu, berfaidah. Kemudian bil wad'i, ya, ini dengan bahasa Arab, bil wad'i. Maka kalam menurut ulama nahwu itu ada 4 syarat, ya. Yang pertama adalah lafaz, kemudian yang kedua murakkab, tersusun, yang ketiga mufid, berfaedah, kemudian yang keempat dengan bahasa Arab. Kita bahas satu persatu di sini. Ya, beliau mengatakan al-kalam huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam, ya, ini bisa kita terjemahkan sebagai perkataan, ya, kalam, perkataan. Maka perkataan di sini menurut ulama nahwu, ya, kalam menurut ulama nahwu dia harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah lafaz, dia harus berupa lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz yaitu suara yang tersusun dari huruf hijaiyah, ya, dia suara, kemudian dia harus tersusun dari huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Dia harus mempunyai makna. Contohnya adalah kitabun, ya. Kitabun ini dia adalah lafaz, suara, ya, kita ucapkan kitabun. Kemudian susunannya dari huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Kitabun yaitu tempat untuk menulis, ya, atau sesuatu yang bisa dibaca. Kitab, susunan dari tulisan-tulisan, kertas-kertas, ya, kitab, buku. Kemudian zaidun, ya, zaidun ini termasuk juga lafaz, dia tersusun dari huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Zaidun adalah nama orang. Maka keluar dari kata lafaz ini yang tidak termasuk lafaz, ya, maka bukan lafaz
apa saja, misalnya isyarat, ya, isyarat. Maka isyarat seperti kita menunjuk suatu benda, maka ini tidak disebut dengan lafadz, ya. Kemudian tanda, misalnya ada tanda-tanda petunjuk, ya, petunjuk arah, tanda atau petunjuk arah, meskipun difahami akan tetapi dia tidak disebut dengan lafadz. Kemudian juga misalnya suara tersusun dari huruf hijaiyah, dia suara dari huruf hijaiyah tapi tidak mempunyai makna, ya, tidak mempunyai makna. Misalnya dais, dais ini susunan dari kebalikan zaidun, meskipun dia tersusun dari huruf hijaiyah akan tetapi tidak mempunyai makna, maka dais ini tidak termasuk lafadz. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari kalam yaitu adalah al-murakkab. Murakkab artinya tersusun. Apa itu maksudnya murakkab? Yaitu terdiri dari dua kata atau lebih, ya, terdiri dari dua kata atau lebih. Misalnya zaidun qaimun. Ya, zaidun qaimun, Zaid berdiri. Contoh lain misalnya jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Nah, maka ini adalah murakkab tersusun. Zaidun qaimun, dua kata. Jaa Muhammadun, dua kata. Atau misalnya kita katakan roja'a Zaidun minal masjidi, Zaid kembali dari masjid, tersusun dari 4 kata. Maka disebut murakkab apabila tersusun dari 2 kata atau lebih. Maka keluar dari kata murakkab, ya, bukan murakkab. Sesuatu dikatakan bukan murakkab ketika dia misalnya satu kata saja, ya, satu kata. Misalnya Zaidun saja atau al-ilmu, maka ini tidak dikatakan murakkab karena dia hanya satu kata. Kemudian syarat yang ketiga adalah kalam itu harus mufid, ya, al-mufid, yaitu berfaedah. Berfaedah artinya apa? Seorang pendengar yang diajak bicara, maka dia tidak lagi menunggu-nunggu kata setelahnya. Artinya perkataannya itu difahami. Orang yang mendengarnya itu nggak menunggu lagi kata yang setelahnya. Nah, misalnya al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ini sesuatu perkataan yang bisa difahami, maka dia adalah al-mufid. Kemudian jalasa aliyun. Ali duduk, ya, Ali telah duduk. Maka ini adalah sebuah kalam mufid, berfaedah, karena orang yang mendengar tidak menunggu-nunggu lagi kata yang setelahnya. Maka keluar dari kata mufid ini, misalnya, ya, kita katakan al-ilmu. Kita katakan al-ilmu saja, kemudian kita diam, maka yang mendengar akan menunggu-nunggu kata setelahnya. Ada apa dengan ilmu? Maka ini belum dikatakan mufid, ya, al-ilmu saja tidak dikatakan mufid. Atau kita katakan kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Ada apa dengan kitabnya Zaid? Ya, meskipun ini tersusun dari 2 kata, tetapi dia tidak mufid, tidak memberikan faedah, ya, karena orang yang mendengar masih menunggu kata setelahnya. Maka kitabu Zaidin tidak dikatakan sebagai mufid. Begitu juga contohnya in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Nah, kenapa kalau Zaid berdiri? Maka orang yang mendengar, orang yang diajak bicara masih menunggu kata setelahnya. Maka in qama Zaidun tidak disebut sebagai mufid. Maka mufid itu harus berfaedah. Orang yang diajak bicara tidak lagi menunggu-nunggu kata yang setelahnya. Kemudian syarat yang terakhir dari al-kalam adalah bil wat'i. Bil wat'i. Apa itu bil wat'i? Maksudnya adalah dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Bil wat'i. Maka tidak termasuk kalam adalah semua kata, ya, semua kata atau kalimat selain bahasa Arab, ya, meskipun difahami. Maka semua kalimat selain bahasa Arab meskipun dipahami, maka dia bukan termasuk
kategori bil wad'i, maka dia tidak disebut dengan kalam. Ya, misalnya perkataan kita dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris, meskipun bisa difahami, tetapi menurut ulama nahwu itu tidak disebut dengan kalam. Maka kalam menurut istilah ulama nahwu harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah lafadz, kemudian al-murakkab, kemudian al-mufid, kemudian bil wad'i. Harus 4 syarat ini terpenuhi. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya murakkab, ya, al-murakkab ini dia ada 2 jenis, ya. Ada 2 jenis murakkab. Yang pertama, murakkab itu bisa murakkab yang mufid, ya. Murakkab yang mufid artinya murakkab yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan dia memberikan faidah. Contohnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun artinya rumah itu besar. Nah, maka ini murakkab yang mufid, difahami oleh pendengar. Qoma Khalidun. Qoma Khalidun. Khalid telah berdiri. Maka ini murakkab yang mufid, atau nanti istilahnya disebutnya ini mubtada khobar, ya, mubtada khobar. Kalau yang ini nanti tersusun dari fiil plus fa'il. Ya, istilah lain mubtada khobar nanti jumlah ismiyah, kemudian fiil fa'il nanti istilahnya jumlah fi'liyah. Maka ini adalah murakkab yang mufid. Kemudian ada kategori yang kedua, yaitu murakkab yang ghairu mufid, artinya tidak mufid. Misalnya rajulun karimun. Rajulun karimun itu artinya lelaki yang mulia atau dermawan. Ini tidak disebut sebagai murakkab yang mufid, ya, karena masih bertanya-tanya kita, ada apa dengan laki-laki yang dermawan itu, ya. Ini susunannya disebut na'at man'ut. Maka na'at man'ut itu meskipun dia murakkab tapi tidak mufid. Begitu juga susunan idhofah. Contohnya qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin, pulpennya si Zaid. Nah, ini adalah susunan idhofah meskipun dia murakkab tapi dia ghairu mufid, belum difahami, ya, tidak termasuk kategori kalam. Tayyib. Kemudian di sini kita sebutkan beberapa contoh-contoh kalam, ya. Contoh-contoh kalam. Yang pertama, Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kita. Nah, ini contoh kalam. Muhammadun Rasulillah. Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Zahaba Aliyun ilal masjidi. Ali pergi ke masjid. Maka ini semua disebut kalam, ya, karena dia pertama lafadz, ya, semuanya tersusun dari huruf hijaiyah. Kemudian dia murakkab, tersusun dari 2 kata atau lebih. Kemudian dia al-mufid, memberi faidah. Kemudian yang terakhir dia bil wad'i, dengan bahasa Arab. Kemudian di sini ada contoh-contoh yang bukan kalam, ya. Misalnya contoh-contoh yang bukan kalam, misalnya di sini as-sayyaratu. Ini bukan kalam karena dia tidak murakkab, begitu juga tidak mufid. Ya, as-sayyarah artinya mobil. Ada apa dengan mobil, ya? Belum mufid, maka dia tidak disebut dengan kalam. Kemudian idza jaa Zaidun. Ini juga bukan kalam jika Zaid datang. Kenapa? Kalau Zaid datang belum bisa difahami, maka dia bukan termasuk kalam. Kemudian contoh yang terakhir yang bukan kalam, Abdullahi. Meskipun dia murakkab, tersusun dari 2 kata atau lebih, kemudian juga dengan bahasa Arab, tapi dia tidak disebut dengan kalam karena dia masih belum mufid. Abdullah, hamba Allah. Maka demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini pada pembahasan al-kalam dalam kitab Al-Ajurumiyah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian jika berkenan silahkan di like, komen, dan subscribe. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.